Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap kondisi teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, materi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai esai akademik. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi lebih dalam lagi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman semua akan mampu menjelaskan ruang lingkup dan tujuan penulisan esai akademik. Oke, pengertian esai terlebih dahulu. Esai adalah jenis tulisan singkat yang berisi pemikiran, pandangan, atau analisis penulis tentang suatu topik tertentu. Esai biasanya memiliki struktur yang lebih longgar daripada artikel atau makalah ilmiah, memungkinkan penulis untuk mengekspresikan ide-ide secara lebih kreatif dan subjektif. Esai dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk naratif pribadi, analisis kritis, pemikiran filosofis, atau refleksi tentang pengalaman hidup. Tujuan utama esai adalah untuk menginspirasi pemikiran, merangsang emosi, atau memicu perdebatan tentang suatu topik. Dilihat dari gaya pemaparan gagasan, tujuan penulisan, dan konteks penggunaannya, esai dapat dibedakan menjadi esai deskriptif. Esai deskriptif memberikan gambaran mendetail tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa. Penulis menggunakan deskripsi yang kuat untuk membantu pembaca membayangkan dan memahami subjek yang dijelaskan. Esai ekspositori. Esai ekspositori bertujuan untuk menjelaskan atau menginformasikan pembaca tentang suatu topik. Penulis menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk mendukung pandangannya. Esai argumentatif. Esai argumentatif bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pandangan atau argumen tertentu. Penulis menyajikan pendapat atau posisi mereka dan menyediakan bukti atau alasan yang mendukungnya. Esai persuasif. Meskipun seringkali disamakan dengan esai argumentatif, esai persuasif lebih berfokus pada upaya meyakinkan pembaca untuk mengambil tindakan tertentu atau mengadopsi pandangan tertentu. Penulis menggunakan strategi retoris dan emosional untuk mencapai tujuan persuasif mereka. Esai komparatif. Esai komparatif membandingkan dan kontraskan dua atau lebih subjek atau ide untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Penulis menyajikan analisis yang mendalam tentang persamaan dan perbedaan tersebut. Esai kritis. Esai kritis mengevaluasi, menganalisis, dan mengkritik suatu karya seni, tulisan, atau gagasan. Penulis mengeksplorasi berbagai aspek karya tersebut, termasuk tema, struktur, dan pesan yang akan disampaikan. Esai reflektif. Esai reflektif melibatkan refleksi pribadi atau introspeksi tentang pengalaman, pemikiran, atau perasaan penulis. Penulis membahas dampak emosional atau intelektual dari pengalaman tersebut dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Esai literer. Esai literer menggabungkan unsur-unsur kreatif dengan refleksi pribadi atau analisis intelektual. Penulis sering menggunakan bahasa yang indah dan gaya naratif yang kuat untuk menyampaikan ide-ide kompleks atau pengalaman pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke esai akademik. Esai akademik adalah jenis esai yang ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan ide, analisis, atau argumen yang mendalam dan didasarkan pada penelitian atau pengetahuan ilmiah. Esai ini seringkali digunakan dalam konteks akademik seperti dalam pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, atau dalam penelitian ilmiah. Karakteristik esai akademik termasuk penggunaan argumen yang didukung oleh bukti atau data,
pemilihan kata yang tepat dan jelas, serta penformatan yang sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Esai akademik biasanya melibatkan analisis kritis, evaluasi, atau sintesis terhadap topik tertentu. Penulis esai ini harus mampu mengorganisir ide-ide mereka secara logis, menyajikan argumen yang koheren dan konsisten, serta mengutip sumber-sumber yang relevan untuk mendukung klaim mereka. Keseluruhan, tujuan utama dari esai akademik adalah untuk menyampaikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik dan untuk berpartisipasi dalam dialog intelektual dengan pembaca atau sesama peneliti. Kesimpulannya yaitu, esai adalah jenis tulisan yang memungkinkan penulis mengekspresikan pemikiran, pandangan, atau analisis mereka tentang suatu topik dengan gaya yang lebih longgar dan kreatif dibandingkan artikel ilmiah. Esai sendiri dapat dibagi menjadi berbagai jenis, termasuk deskriptif, ekspositori, argumentatif, persuasif, komparatif, kritis, reflektif, dan literatur. Masing-masing dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda. Esai akademik khususnya ditulis untuk menyampaikan ide, analisis, atau argumen yang mendalam berdasarkan penelitian ilmiah dengan fokus pada penggunaan bukti, argumen koheren, dan performatan sesuai standar akademik. Bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan berpartisipasi dalam dialog intelektual. Nah, refleksi pada hari ini, karena kita sudah membahas mengenai esai akademik, apakah kamu sudah punya ide kira-kira apa topik esai akademik yang akan kalian tulis? Tuliskan di kolom komentar ya, teman-teman. Baik, materi pada hari ini cukup sampai sini saja. Sampai berjumpa lagi.